Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Bapak berharap kalian masih dalam keadaan yang sehat dan masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini, ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi lanjutan kita dari tematik IPA, yaitu perpindahan kalor, ya. Nanti Bapak akan review sedikit tentang materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya, baru nanti kita masuk ke penjelasan materinya. Jadi jangan lupa, Bapak berharap kalian bisa siapkan buku catatan kalian, kemudian juga kalian bisa siapkan buku tema 6, supaya kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin kalian mau baca dari buku tema 6 yang berkaitan dengan perpindahan kalor, yaitu bisa nanti kalian lihat juga di situ. Ya, jadi jangan lupa nanti siapkan buku catatannya, kemudian kalian juga bisa buku tema kalian bisa gunakan sebagai referensi tambahan untuk media pembelajaran selain daripada video ini, ya. Bapak berharap kalian bisa memperhatikannya dan bisa memahami materi kali ini. Oke? Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, hari ini kita akan belajar tentang perpindahan kalor. Nah, sebelum-sebelumnya kalian pasti sudah belajar tentang sumber energi panas, kemudian kalian sudah juga belajar tentang bagaimana energi panas itu bisa mempengaruhi volume suatu benda. Nah, sekarang Bapak mau review sebentar dulu sebelum kita belajar lebih jauh tentang perpindahan kalor. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa kalor itu adalah energi panas yang dapat diterima atau dilepas oleh suatu benda, ya. Nah, jadi kalor itu adalah energi panas, ya, energi panas yang bisa diterima suatu benda dan juga bisa dilepas oleh suatu benda juga, ya. Jadi energi panas ini tidak selamanya menetap di suatu benda, tapi dia juga bisa berpindah, yaitu diterima atau dilepas, ya. Nah, Bapak akan jelaskan lebih jauh lagi ya tentang kalor. Nah, kalor ini dia memiliki sifat yaitu bisa berpindah tentunya, ya, bisa berpindah. Nah, perpindahannya ini dia dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah, ya. Jadi misalnya contohnya misalnya matahari. Ya, matahari itu kan suhunya tinggi. Kemudian dia energi panasnya itu berpindah ke benda yang suhu lebih rendah, misalnya dia berpindah ke bumi. Ya, jadi bumi bisa mendapatkan energi panas dari matahari yang suhunya lebih tinggi. Seperti itu misalnya, ya. Nah, kemudian sumber kalor atau energi panas ini bisa dihasilkan secara alami, ya. Jadi ada sumber energi panas alami, misalnya tadi Bapak sudah kasih contoh matahari, kemudian ada juga panas bumi dan lain-lain. Kemudian kalau misalnya yang buatan seperti yang kalian sudah pelajari juga kemarin-kemarin itu kalian sudah memberikan contoh, misalnya ada api dari kompor, kemudian gesekan dua tangan dan lain-lain, ya. Intinya yang dibantu oleh tangan manusia untuk bisa menghasilkan sumber energi panas itu, ya. Sedangkan kalau yang alami ini kan yang tidak ada campur tangan manusia, begitu, ya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang bagaimana kalor ini bisa berpindah, ya, bagaimana dia bisa berpindah. Nah, tadi kan Bapak sudah bilang dia bisa berpindah, yaitu bisa diterima kemudian dilepas oleh suatu benda. Tapi bagaimana cara dia berpindah, ya? Nah, perpindahan kalor ini ada jenis, ya, ada 3 jenis perpindahan kalor. Nah, yang pertama itu ada yang namanya konduksi, ya. Konduksi, kalian bisa lihat bahwa konduksi ini adalah perpindahan kalor melalui perantara tanpa menimbulkan gerakan pada zat perantaranya. Ya, nah ini kan mulai ada yang bingung nih. Maksudnya apa, Pak? Nah, jadi intinya konduksi ini adalah perpindahan kalor dengan ada zat perantara, begitu, ya. Tapi dia tidak menimbulkan gerakan pada zat perantaranya. Nanti Bapak akan jelaskan contoh-contohnya, ya. Nah, yang kedua itu ada konveksi, ya. Konveksi ini adalah perpindahan kalor melalui perantara juga, ya, atau zat perantara, tapi disertai gerak berpindah pada zat perantaranya, ya. Nah, jadi kalau yang konduksi ini dia tidak menimbulkan gerakan, kalau yang konveksi ini dia
disertai gerak berpindah, ya, zat perantaranya itu berpindah atau bergerak, begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada radiasi, ya. Radiasi di sini adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara, ya. Nah, untuk lebih menggambarkannya itu mungkin ketiganya bisa digambarkan lewat gambar ini. Ya, kalian bisa perhatikan di sini. Yang ini konduksi, ya, yaitu kalian lihat garisnya, garis dari sini, ya. Nah, artinya panas itu berpindah dari panci ini ke pegangan besinya, ya. Jadi panas itu berpindah melalui zat perantara ini. Tetapi pegangannya ini kan tidak bergerak, ya. Pegangannya ini tidak bergerak. Jadi konduksi itu dia hanya perpindahan panas, ya, melalui zat perantara, yaitu pegangan besi ini. Tetapi pegangan besi ini tidak bergerak-gerak, ya, tidak berpindah kemana-mana. Dia tetap saja tapi bisa memindahkan panas, ya, melalui zat perantara, yaitu pegangan besi dari panci ini. Kemudian kalau yang konveksi, kalian lihat di sini ada garis semacam garis ingin berputar begitu, ya. Nah, artinya kalian pernah lihat misalnya orang atau ibu kalian mungkin memanaskan air atau merebus air gitu, ya. Nah, itu kan ada gelembung-gelembung yang semacam bergerak di dalam air panas itu waktu airnya dipanaskan. Nah, di dalam panci itu. Nah, kalian lihat itu sebenarnya menimbulkan gerakan berputar, ya. Artinya panasnya itu menyebar lewat gerakan itu dari air itu. Jadi ketika dipanaskan, air yang lebih panas di bawah ini akan bergerak ke atas supaya bisa seluruh airnya itu menjadi panas, begitu ya. Jadi konveksi ini adalah perpindahan panas, ya, dari yang di sini, dari yang api menuju ke airnya itu disertai gerakan pada zat perantaranya. Artinya airnya itu, ya, airnya itu bergerak juga, ya, supaya bisa menyebarkan panas itu, seperti itu. Nah, konveksi ini bisa dilihat baik-baik. Konveksi ini biasanya terjadi pada air dan udara. Nanti Bapak akan jelaskan contoh-contohnya itu apa saja. Nah, sedangkan kalau yang ketiga, radiasi, ya, radiasi ini adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara, ya, tanpa zat perantara. Nah, tanpa zat perantara kalau kalian lihat di gambar, ini sudah jelas ya, bahwa panas itu bisa kita rasakan dari api tanpa ada perantara apa-apa, begitu. Jadi kita dari jarak tertentu bisa merasakan panas yang dikeluarkan oleh sumber panas atau api di gambar ini kira-kira, ya. Jadi kita bisa merasakannya dalam jarak tertentu, seperti itu. Jadi tanpa ada zat perantara, kita masih tetap bisa merasakan zat perantara, energi panas itu atau kalor itu, seperti itu, ya. Nah, Bapak akan contohkan satu persatu tentang konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, yang pertama konduksi. Nah, konduksi ini tentunya ada beberapa contoh, ya. Misalnya kita memanaskan besi, kemudian kita bisa merasakan panas di ujung besi ketika ujung sebelahnya kita panaskan, ya. Tapi besi ini tidak akan bergerak, ya. Besi ini tidak akan bergerak, begitu. Jadi dia bisa merambatkan panas atau menghantarkan panas, ya, melalui zat perantara, namun zat perantaranya itu tidak bergerak, dia hanya menghantarkan saja, begitu, ya. Nah, kemudian ada contoh yang lain, misalnya ketika ini, ya, memasak, tentunya tadi Bapak sudah dicontohkan. Nah, ini juga panci yang dipakai untuk memasak, jadi pancinya merambatkan panas supaya bisa memasak, begitu. Nah, kalau kalian lihat dari contoh-contoh seperti ini, maka konduksi ini benda-benda yang digunakan itu adalah benda-benda logam, ya, yang bisa menghantarkan panas lebih baik. Nah, untuk itu ada istilah yang kita namakan seperti ini, konduktor, ya, konduktor. Nah, konduktor ini adalah benda yang mudah menghantarkan panas, misalnya logam besi atau aluminium dan lain-lain. Intinya yang sejenis logam, begitu ya, itu mudah menghantarkan panas, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, isolator. Nah, isolator ini adalah benda yang tidak mudah menghantarkan panas,
misalnya kayu, plastik, kain, dan lain-lain. Intinya benda-benda yang tidak mudah menghantarkan panas, ya. Nah, kerjasama dari keduanya ini, ya, coba bayangkan kalau misalnya kita memasak menggunakan panci besi, kemudian kita mengangkatnya tanpa ada alas apa-apa, ya, tanpa ada alas apa-apa, pasti tangan kita akan terbakar, ya, akan melepuh. Nah, untuk itu di sini ada dua jenis benda, ya, konduktor dan isolator. Kedua jenis benda ini membantu manusia untuk bisa dikombinasikan supaya bisa membantu manusia dalam melakukan segala aktivitasnya. Misalnya memasak, ya, memasak. Nah, contohnya misalnya kita membuat ini, ya, kue panggang begitu, ya. Kue dipanggang di dalam oven. Nah, itu kalau mengangkatnya tidak mungkin kita ambil dengan tangan kosong, ya. Pasti kita perlu menggunakan sarung seperti ini kira-kira atau kain lainnya. Intinya benda isolator yang tidak mudah menghantarkan panas supaya kita bisa mengangkat benda yang panas ini, ya, kue yang di dalam oven ini, seperti itu. Kalau bayangkan kalau misalnya tidak ada isolator, berarti kita bisa melepuh tangannya karena karena tidak ada alas apa-apa sehingga bisa melepuh, begitu, ya. Kemudian misalnya ketika kita menyetrika, ya, setrika itu di mana-mana pasti pegangannya itu tidak dari besi, ya, pasti dari alas yang isolator, ya, yang tidak mudah menghantarkan panas. Fungsinya apa? Supaya bisa menahan panas supaya tidak merambat ke tangan kita ketika kita menyetrika, begitu, atau orang tua kalian menyetrika. Jadi karena konduksi ini dia merambatkan panas melalui benda ini, ya, benda yang mudah menghantarkan panas. Untuk bisa mencegah supaya perambatan panas itu tidak cepat, maka kita bisa kombinasikan dengan benda isolator. Nah, contoh-contohnya adalah benda-benda seperti ini. Jadi kalian lihat bahwa Tuhan telah menciptakan kedua benda konduktor dan isolator ini untuk bisa membantu kegiatan manusia dalam melaksanakan aktivitasnya. Nah, misalnya di sini tadi memanggang kue dan juga menyetrika, begitu, ya. Jadi ingat, konduksi itu dia menghantarkan panas melalui perantara, namun dia tidak menggerakkan benda perantaranya atau zat perantaranya itu, ya. Nah, jangan lupa juga di peristiwa konduksi ini ada dua istilah, ya, yaitu ada konduktor dan isolator. Konduktor itu yang mudah menghantarkan panas, yang isolator itu yang tidak mudah menghantarkan panas. Oke. Nah, jadi kita lanjut yang kedua, yaitu konveksi. Nah, aku akan menjelaskan yang konveksi, ya. Nah, konveksi ini adalah perpindahan panas, ya, melalui perantara disertai dengan perpindahan zat perantaranya, ya. Nah, contohnya apa saja? Bapak akan contohkan suatu peristiwa alam yang merupakan contoh konveksi, ya. Misalnya adalah peristiwa angin darat dan angin laut, ya. Nah, angin darat dan angin laut ini adalah peristiwa konveksi. Karena tadi Bapak sudah bilang di pengertiannya, konveksi itu biasanya terjadi pada udara dan air, ya. Nah, jadi peristiwa angin darat dan angin laut ini adalah salah satunya. Kenapa seperti itu? Ya, kalian perhatikan dulu yang angin darat. Angin darat. Nah, peristiwa angin darat ini terjadi pada malam hari, ya. Pada malam hari, ya, di mana pada malam hari suhu daratan itu lebih panas daripada lautan, ya. Sehingga tadi Bapak sudah bilang sifat perpindahan panas, yaitu panas itu akan berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah, ya. Nah, karena suhu daratan pada malam hari itu lebih tinggi daripada lautan, ya, maka angin itu bertiup dari darat ke laut. Nah, ketika dia bertiup, ya, itu akan menimbulkan gerakan berputar di atas, ya, seperti begini, ya, berputar, dan perputaran angin ini akan terjadi terus-menerus sepanjang malam karena perbedaan suhu itu, ya. Nah, sebaliknya dengan peristiwa angin darat, yaitu angin laut, angin bertiup dari laut ke darat, ya. Tapi ini terjadi pada siang hari.
Kenapa seperti itu? Karena suhu laut lebih tinggi daripada suhu daratan pada siang hari. Ya, nah, sehingga angin itu akan bertiup dari laut ke darat dan itu akan menimbulkan gerakan berputar di udara, ya, sehingga itu menimbulkan gerakan angin yang bertiup terus-menerus dari laut ke darat, begitu, ya. Jadi ingat, ya, salah satu contoh konveksi yaitu dari peristiwa alam yaitu angin darat dan angin laut. Ya, ini karena perbedaan suhu. Jadi kalau pada malam hari darat itu suhunya lebih tinggi daripada laut sehingga itu disebut angin darat. Nah, sedangkan kalau pada siang hari, ya, suhu laut itu lebih tinggi daripada daratan, ya, sehingga angin itu bertiup dari laut ke darat karena ada perbedaan suhu, ya, sehingga menimbulkan tekanan udara yang akhirnya menimbulkan perputaran udara, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, ya, kita akan belajar tentang radiasi. Oke, sebelum radiasi ini, ya, ada satu contoh terakhir, yaitu ini, ya, yang tadi Bapak sudah contohkan juga di sebelumnya, yaitu ketika kita memanaskan air. Jadi ketika memanaskan air dan panas itu berpindah, ya, dan itu menimbulkan gerakan pada air yang gelembung-gelembung itu supaya panas itu bisa menyebar ke seluruh air dalam wadah itu ketika airnya dipanaskan dalam panci, seperti itu, ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada radiasi. Bapak akan jelaskan yang radiasi, ya. Nah, radiasi ini adalah panas yang berpindah tanpa zat perantara, ya. Jadi perpindahan panas tanpa zat perantara. Ingat, ya, tanpa zat perantara. Nah, contohnya apa saja? Misalnya, ya, panas matahari yang bisa langsung ke bumi tanpa ada zat perantara, seperti itu. Nah, peristiwa alam ini, ya, biasanya dimanfaatkan manusia untuk bisa menyerap panas matahari. Misalnya ketika kita menjemur pakaian, ya, itu kan pakaiannya kita tidak pakai perantara apa-apa, ya, kita hanya taruh saja di luar, kemudian panas matahari yang akan mengeringkan pakaian kita yang basah itu, ya. Kemudian kalau peristiwa yang lainnya, misalnya kalian lihat di sini, ini ada anak-anak pramuka, ya, anak-anak pramuka yang sedang duduk di pinggir api unggun supaya bisa merasakan panas dari api unggun dari jarak yang tertentu ini, ya, agak dekat juga. Jadi mereka bisa merasakan panas atau energi panas dari api unggun ini dalam jarak ini, ya. Jadi dan di sini kalau kalian lihat itu tanpa perantara, ya. Jadi radiasi ini adalah perpindahan panas, ya, atau panas yang berpindah ini tanpa ada zat perantara, ya. Jadi mereka bisa merasakan panas tanpa mereka harus menggunakan alat apa-apa untuk merasakan panas dari api, gitu, ya, untuk menghangatkan diri, seperti itu. Nah, jadi itu adalah ketiga jenis perpindahan panas yang harus kita pelajari hari ini terkait dengan materi perpindahan panas, ya. Nah, jadi Bapak buat kesimpulan yang mungkin bisa kalian catat nanti, ya. Nah, kesimpulan pertama yaitu sifat sifat panas, ya. Nah, kesimpulan pertama di sini artinya panas bisa berpindah, ya. Panas itu bisa berpindah. Nah, panas bisa berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu lebih rendah, gitu, ya. Itu kesimpulannya. Kemudian panas berpindah secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, seperti yang Bapak sudah jelaskan tadi, ya. Nah, jadi kalau konduksi itu dia perpindahan panas melalui perantara tanpa menimbulkan gerakan pada zat perantaranya. Kemudian kalau yang konveksi, ya, itu perpindahan panas melalui perantara dengan menimbulkan gerakan pada zat perantaranya. Contoh-contohnya tadi Bapak sudah contohkan, ya. Kemudian yang terakhir itu ada radiasi, yaitu perpindahan panas tanpa melalui zat perantara, ya. Jadi kalian perhatikan ini yang gambar tulisan dengan huruf yang Bapak tebalkan di sini
Itu yang perlu menjadi perhatian kalian supaya kalian bisa ingat baik-baik di mana perbedaannya. Ini kan ada 3 jenis perpindahan panas ya. Nah, jadi kalian perhatikan kalau konduksi itu dia melalui perantara tanpa menimbulkan gerakan pada zat perantaranya. Sedangkan konveksi itu dia melalui perantara juga, tapi dengan menimbulkan gerakan pada zat perantaranya. Ya, yang air tadi, air bergerak, kemudian angin darat, angin laut. Kemudian yang terakhir radiasi, yaitu perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Gitu. Nah, jadi itu kesimpulan yang bisa Bapak bagikan terkait dengan materi hari ini. Nah, anak-anak, kalian sudah pelajari materi ini, yaitu tentang energi panas ya, dan bagaimana energi panas itu bisa berpindah. Kalau kalian pelajari baik-baik ya, tentunya semua ini adalah ciptaan Tuhan ya. Tuhan telah menciptakan benda-benda energi panas ini ya untuk bisa menjadi bagian penting dari kehidupan manusia. Artinya ini harus kita syukuri sebagai suatu anugerah Tuhan ya. Jadi Tuhan telah menyediakan setiap benda yang ada di dunia ini untuk bisa menjadi berkat buat kita, untuk kita bisa menjalani kehidupan kita sebagai manusia. Nah, jika benda saja Tuhan bisa pakai untuk menjadikan berkat buat kita, bagaimana dengan kita manusia? Ya, kita sebagai manusia juga sebagai ciptaan Allah tentunya harus bisa menjadi perantara berkat bagi orang-orang di sekitar kita ya. Nah, itu yang harus kita pelajari juga selain kita mempelajari tentang materi perpindahan panas dan bagaimana panas itu bisa berpindah ya. Jadi kita harus bersyukur ya bahwa Tuhan telah menciptakan benda-benda yang bisa menghasilkan panas. Kemudian tadi kalau di konduksi ada konduktor dan isolator ya. Jadi kalian harus ingat baik-baik bahwa Tuhan menciptakan semuanya ini untuk membantu kehidupan manusia ya. Dan membantu aktivitas manusia, memasak, menjemur pakaian ya, kemudian memanfaatkan energi panas. Kalau hal-hal yang lain itu bisa manusia memanfaatkan energi panas untuk menjadikan teknologi yang baru begitu ya. Misalnya mereka mengubah energi panas menjadi energi listrik ya, ada solar surya kalau kalian pernah pelajari ya. Dan masih banyak lagi yang menjadi manfaat bagi manusia dari peristiwa ini ya, perpindahan panas ini. Jadi ingat baik-baik bahwa jika benda saja sudah Tuhan bisa menjadikan benda ini untuk menjadi berkat buat kita, jadi kita juga harus bisa menjadi perantara ya, perantara berkat juga bagi orang lain juga ya. Masa benda saja bisa, manusia tidak bisa ya. Jadi mungkin itu yang bisa kita pelajari hari ini. Jangan lupa nanti ada tugas yang akan kalian kerjakan. Jadi jangan sampai lupa dikerjakan ya. Perhatikan baik-baik instruksinya supaya kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, begitu ya. Nah, jadi demikian pembelajaran kita hari ini ya. Kalian harus semangat belajarnya dan kalau ada pertanyaan silakan nanti tanyakan ke Pak Juan atau mungkin yang kelas 5B bisa tanyakan ke Ibu Rini gitu ya. Jadi demikian pembelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. God bless you.